Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Farul Maulana. Saya dari kelas 002. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan pertama. Kita akan membahas pengantar aplikasi komputer yang dibimbing oleh Pak dosen Irfan Fatoni Skom.Mkom. Sistem komputer 1, sistem komputer 2, komponen sistem komputer 3, cara kerja sistem komputer 4, jenis-jenis sistem komputer 5, perkembangan teknologi komputer 6, penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware yang bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang berguna. Dimulai dari CPU sebagai central processing untuk merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Input adalah perangkat untuk memberikan masukan, contohnya seperti mouse dan keyboard. Output adalah perangkat untuk memberikan luaran, contohnya seperti monitor dan speaker. Memori adalah tempat menyimpan data dari perangkat input diproses oleh CPU dan akan dikeluarkan oleh perangkat lunak. Komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer ada pertama hardware, perangkat keras sebagai bahan input dan output. Dua, software, perangkat lunak sebagai aplikasi untuk menjalankan perangkat keras input dan menghasilkan output. Tiga, brainware, pengguna atau pemakai untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. Pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras sebagai bahan input dan output. Hardware laptop. Laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk digunakan di berbagai lokasi dengan mudah. Laptop memiliki suatu komponen utama komputer desktop seperti prosesor, RAM, penyimpanan, latar, dan keyboard, tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas dan ringan. Laptop biasanya menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, memungkinkan pengguna bekerja tanpa harus selalu terhubung ke sumber listrik. Hardware webcam. Webcam adalah kamera digital kecil yang terhubung ke komputer atau perangkat lain untuk menangkap gambar dan video secara real time. Webcam biasanya digunakan untuk video call, live streaming, konversi online, atau perekaman video. Ketiga, monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, atau informasi dari komputer. Monitor bekerja dengan menerima sinyal dari kartu grafis komputer dan mengubah menjadi tampilan visual yang bisa dilihat pengguna. Monitor digunakan dalam berbagai keperluan seperti bekerja, bermain game, menonton film, hingga desain grafis dan editing video. 4. CPU. CPU Central Processing Unit adalah unit pemrosesan utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas menjalankan instruksi-instruksi dari perangkat lunak, software, dan mengendalikan berbagai komponen dalam sistem komputer. 5. Printer. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau data lainnya dari komputer atau perangkat lain ke media fisik seperti kertas dan atau plastik. Hardware. Jenis-jenis printer. Printer inkjet menggunakan tinta cair untuk mencetak gambar dan teks dengan kualitas tinggi. Printer laser menggunakan teknologi laser dan toner untuk mencetak dengan kecepatan tinggi, cocok untuk dokumen dalam jumlah besar. Jenis-jenis printer ada juga printer dot matrix menggunakan pita, tinta, dan jarum untuk mencetak. Biasanya digunakan di kasir atau industri. Printer thermal menggunakan panas untuk mencetak pada kertas khusus, sering digunakan pada struk pembayaran. Printer 3 dimensi mencetak objek 3 dimensi dengan bahan plastik atau resin. Ada juga flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable untuk menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash disk biasanya dihubungkan ke komputer atau perangkat melalui port USB Universal Series Bus. Ciri-ciri flash disk: 1. Berukuran kecil, ringan, dan mudah dibawa. 2. Memiliki kapasitas penyimpanan yang bervariasi mulai dari 4 GB hingga 1 TB atau lebih. 3. Tidak memerlukan daya tambahan karena mendapatkan daya langsung dari port USB. 4. Dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file
seperti dokumen, gambar, video, dan perangkat lunak. Ada juga modem, modulator. Demodulator adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer atau jaringan lokal ke internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Contoh-contoh modem seperti pada gambar. Selanjutnya speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Contoh-contoh speaker seperti pada gambar. Terus kita lanjut keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Komputer terdiri dari tombol-tombol mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi khusus. Keyboard adalah salah satu perangkat utama dalam penggunaan komputer, baik untuk mengetik dokumen, bermain game, maupun menjalankan perintah tertentu. Terus ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor pada layar komputer. Mouse memungkinkan pengguna untuk menjalankan navigasi, memilih, dan menjalankan perintah dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan keyboard saja. Contoh-contoh mouse. Selanjutnya ada handphone. Headphone adalah perangkat audio yang digunakan untuk mendengar suara atau musik secara pribadi. Handphone terdiri dari dua earplug penutup telinga yang diletakkan di atas telinga atau di dalam telinga dan terhubung ke perangkat audio seperti komputer, ponsel, dan pemutar musik. Selanjutnya ada joystick. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan objek dalam permainan video atau perangkat komputer lainnya. Kedua, kita membahas tentang software. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program, data, dan instruksi yang memungkinkan perangkat keras hardware untuk berfungsi. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program, data, atau instruksi yang memungkinkan perangkat keras hardware untuk berfungsi. Software mengatur dan mengontrol berbagai tugas di dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan menjalankan berbagai aplikasi. Jenis-jenis software. Pertama, ada sistem operasi, operating system. Dua, aplikasi software. Tiga, perangkat lunak pengembangan, developer software. Empat, perangkat lunak sistem, sistem software. Dan lima, perangkat lunak jaringan, network software. Ketiga, kita membahas tentang brainware. Brainware atau pengguna adalah istilah yang merujuk pada orang atau individu yang menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk tujuan tertentu. Brainware pengguna adalah istilah yang merujuk pada orang atau individu yang menggunakan perangkat keras hardware atau perangkat lunak software untuk tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, brainware merupakan bagian penting dalam sistem komputer karena perangkat keras dan perangkat lunak membutuhkan pengguna untuk menjalankan dan memanfaatkan secara efektif. Cara kerja sistem komputer. Pertama, masukkan data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Processing data yang telah dimasukkan akan diproses oleh CPU dengan bantuan RAM. Output atau luaran pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, speaker, atau printer. Jenis-jenis sistem komputer. Pertama, komputer pribadi digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan hiburan. Kedua, komputer server digunakan untuk melayani permintaan dari komputer lain dalam jaringan. Tiga, superkomputer digunakan untuk keperluan komputasi berat seperti simulasi cuaca, riset ilmiah, dan analisis data besar. 4. Embedded system. Komputer yang tertanam dalam perangkat elektronik seperti microwave, mobil, dan smartphone. Komputer pribadi, komputer server, komputer superkomputer, dan embedded system. Perkembangan teknologi komputer. Pertama, komputasi awan, cloud computing. Kedua, kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Komputer kuantum atau quantum computing. 4.
Internet of Things (IoT). Penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, komputer dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jarak jauh, penerimaan mahasiswa atau siswa baru, pengolahan data, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan, sistem komputer berfungsi sebagai alat untuk menganalisa bagian organ tubuh manusia, menentukan obat yang tepat, dan masih banyak lainnya. Bidang bioteknologi, komputer dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur ketelitian yang lebih tepat, cepat, dan akurat untuk memudahkan eksperimen, observasi, mengkalkulasi, serta mencatat hasil penelitian. Dalam bidang militer, sistem komputer dimanfaatkan untuk mengontrol pesawat terbang dan pesawat angkasa yang berfungsi mengontrol sistem penerbangannya. Dalam bidang industri, komputer dimanfaatkan sebagai alat untuk mengontrol mesin produksi untuk menghasilkan produksi yang cepat, efisien, dan efektif, di mana mesin yang telah dikontrol di dalam sistem komputer mampu menggantikan peran manusia sebagai tenaga memproduksi barang. Dalam bidang niaga, komputer dimanfaatkan sebagai media untuk jual beli barang dan juga sebagai transaksi pembayaran. Kesimpulannya, input, output, komputer pribadi, server pribadi, superkomputer, embedded system, have you called state of your quality, cloud computing, artificial intelligence, quantum computer, Internet of Things, bidang pendidikan, kesehatan, bioteknologi, militer, industri, dan niaga. Lanjut ke pertemuan 2, kita membahas tentang apa itu software. Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dan hardware. Jenis-jenis software ada freeware, shareware, firmware, free software, open source software, dan malware. Pertama kita membahas tentang freeware. Freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat dipergunakan tanpa mempunyai batasan waktu. Kedua, shareware. Shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadi pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, ataupun kenyamanan. Ketiga, firmware. Firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM. Berbeda dengan memori akses acak, firmware tidak dapat berubah walaupun tidak dialiri oleh listrik. Keempat, free software. Free software merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun, serta dapat diubah dan disalin atau tanpa dimodifikasi, atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama. Selanjutnya, open source software. Open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan, serta untuk disebarluaskan. Terus ada malware. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer. Istilahnya adalah virus komputer. Dipakai sebagai frasa pemikat atau catchphrase untuk mencangkup seluruh jenis perangkat rusak, termasuk virus murni. Software dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, program aplikasi seperti Microsoft Windows. Kedua, sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Windows. Ketiga, bahasa pemrograman seperti Pascal atau bahasa rakitan. Beberapa contoh software aplikasi ada aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan ada aplikasi internet. Aplikasi Office, perangkat lunak pada aplikasi perkantoran yang paling umum yaitu merupakan pemrosesan kata dan pemroses tabel. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di suatu array pada barisan atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, dan minimal. Aplikasi multimedia,
Pada saat ini sangat banyak dan beragam disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain seperti bentuk gambar, suara, dan film. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Lanjut ke pertemuan ketiga, kita membahas tentang pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Cara membuka Microsoft Office Word ada klik tombol Start pada kiri bawah. Cari All Program, Microsoft Office, pilih Microsoft Office Word. Antarmuka Office Word. Title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama, file, dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Quick Access Toolbar, yaitu menampilkan tombol pada menu shortcut yang sering dipakai oleh user. Menu bar dan ribbon atau toolbar, yang menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk memanipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Ruler bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja baik itu secara horizontal atau vertikal. Di sini contoh-contoh untuk membuka Microsoft Office Word dan menjalankannya. Di sini cara menutup dokumen Microsoft Office Word, mengelola margin dan backspace. Ini contoh-contoh ribbon font, contoh ribbon paragraf. Lanjut kita ke pertemuan keempat. Kita membahas tentang pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan kata atau word processing. Misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Cara membuka Microsoft Office Word seperti yang kita bahas di pertemuan 3. Lanjut ke pertemuan kelima. Kita di sini belajar tentang bullets. Bullets merupakan suatu fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf. Sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen dan banyak jenis bullet yang ada di Microsoft Word. Kita kasih contoh bullet seperti saya mahasiswa Unpam. Di sini kita kasih bullets. Bullets terbagi dengan banyaknya contoh seperti bulat, setengah bulat, kotak, dan masih banyak lainnya. Lanjut kita membahas tentang numbering. Numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak hanya merupakan angka desimal, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Kita kasih contoh. Pertama A,
C, D. Kita kasih build numbering. Contohnya seperti ini. Numbering bukan hanya seperti ini, tetapi masih banyak. Ada angka, angka Romawi, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi. Cara mengganti bullets. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets dalam adalah sebagai berikut. Seperti yang kita contohkan tadi. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika ingin kita mengganti bullets anti mainstream adalah sebagai berikut. Pertama, kita blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda bulletsnya. Lalu pilih tab home pada menu ribbon, lalu klik tombol drop pada tombol bullets yang ada di menu group, lalu muncul kotak pilihan dari bullets library. Lalu pilih define new bullets 6 simbol, lalu pilih bullets yang kita inginkan. Banyak bullets yang lain seperti contoh ini, ada bullets yang merupakan karakter. Drop cap merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Merupakan paragraf menggunakan gaya koran, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita contohkan. Kita akan mendrop cap. Ini contoh drop cap. Kita blok satu huruf, lalu kita drop cap. Biasa digunakan dalam koran atau lainnya. Membuat drop cap menggunakan gaya koran, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Seperti yang kita contohkan tadi. Lanjut kita ke pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kita membahas tentang definisi tabel. Sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat tabel. Pertama, buka Microsoft Office. Kedua, masuk ke bagian insert, pilih tabel, pilih kotak pada tabel tersebut, contohnya 2x2, 3x3, 4x4, dan lainnya. Selanjutnya kita pilih OK, maka tabel akan muncul. Langsung saja kita contohkan cara pembuatan tabel. Kita akan buka menu insert, kita pilih tabel, contohnya kita akan membuat tabel 3x3. Tabel 3x3 contohnya seperti ini. Lanjut kita ke materi. Buatlah tabel contoh 3x3 dengan menu insert seperti yang kita contohkan tadi. Ini untuk menambah tabel atau mengurangi tabel. Mengatur garis tabel atau border. Blok tabel, lalu pilih paragraf, pilih border yang kita inginkan, lalu klik OK. Pertama kita blok tabel, kita pilih border yang kita inginkan. Tabel, kita akan memborder semuanya seperti ini. Maka tabel itu akan terborder sendiri secara otomatis. Lanjut kita pindah ke materi. Ini cara untuk mengatur garis tabel.
Penjelasan border. Pertama, bottom border berisi garis tebal, garis tepi bawah tebal. Top border garis tepi atas tebal. Left border garis samping kiri. Right border garis samping kanan. No border tidak ada border. All border semua. Outs border garis luar tebal. Inside border garis dalam tebal. Insert horizontal border garis horizontal dalam tabel 120. Insert vertical border garis vertikal dalam tabel. Diagonal draw border garis diagonal bawah tabel. Diagonal up border garis diagonal atas tabel. M horizontal line garis horizontal. Draw table membuat table. Visibility tampilan garis tebal. Border and shading atur keseluruhan table. Untuk mengatur desain border, kita bisa memberikan warna pada border atau pada tabel. Mengatur desain border, kita bisa mengatur jaraknya atau lebarnya. Lanjut ke pertemuan ke-7, kita membahas tentang pengertian mail marge. Mail marge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer. Seperti halnya Microsoft Word, mail marge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dan dengan cepat. Contoh mail marge. Contohnya kita membuat sertifikat kelulusan. Langkah-langkah membuat mail marge: siapkan 2 dokumen, siapkan master dokumen Word, siapkan database Excel, buka dokumen Word, pilih menu Mailings, pilih menu Select Read, pilih menu Use Action List, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih sheet. Isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih Review Result untuk melihat hasilnya. Pertama, kita akan membuat datanya, yaitu nama-nama yang akan kita pakai. Farel Maulana, Ferdiansyah, Putri, Arini, dan Haikal. Selanjutnya kita save. Terus kita membuat untuk sertifikatnya. Kita ambil file yang tadi, kita open. Oke. Oke, maka nama-nama yang tadi akan muncul. Seperti itu cara membuat mail marge. Lanjut ke materi. Siapkan database seperti yang kita buat tadi di Microsoft Office Excel. Kita membuat database.
Selanjutnya kita pilih select reference, terus kita pilih data yang sudah kita buat tadi. Lanjut kita pilih OK, terus insert marge fields. Setelah insert marge fields, pilih preview result, maka akan muncul yang seperti tadi. Selanjutnya kita ke pertemuan 8. Kita membahas tentang pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah produk ilmiah yang ditulis oleh seseorang. Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Cara membuat nomor halaman otomatis makalah. Membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Klik tab pada insert, pada bagian grup header atau folder, pilih dan klik pada page number. Kita contohkan. Di sini kita akan membuat halaman-halaman baru. Page number. Di sini banyak untuk number-numbernya, seperti ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, dan ada yang di pojok. Kita pilih untuk nomor yang ada di bawah. Contohnya adalah seperti ini. Lanjut kita ke materi. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar isi secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Pertama, bukalah tulisan yang sudah diketik. Kedua, blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi. Ketiga, klik pada menu reference dan pada submenu table of content. Keempat, klik pada tulisan add text sehingga akan muncul beberapa pilihan, yaitu dari level 1 sampai level 3 atau lebih. Kelima, pada menu reference atau submenu table of content, pilih dan klik pada tulisan table of content lalu pilih otomatis table 1. Contoh katanya, kita pertama kata pengantar daftar isi. Kata pengantar, selanjutnya daftar isi. Selanjutnya daftar gambar, daftar tabel. Gambar. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, rumusan masalah. Rumusan masalah. Terus bab 2 landasan teori. Uraian materi, materi A, B, dan C.
materi A, B, dan materi C. Selanjutnya kita pilih Revenge, add text, kita pilih levelnya, kita pilih Revenge, add text, kita pilih yang pertama, terus ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Selanjutnya ini pertama, yang ini yang pertama, yang ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Lanjut kita pilih table of content. Untuk konten kita ganti menjadi daftar isi. Lanjut, ada beberapa langkah dalam membuat daftar gambar secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Pertama, pilih gambar yang akan dimasukkan ke daftar gambar. Kedua, klik kanan pada gambar, pilih insert caption untuk memberikan judul pada gambar. 4. New label, buat label baru contoh gambar. 5. Klik menu home, style caption, modify untuk merubah warna tulisan dan lain-lain. 6. Klik insert table of figure untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Pertama kita pilih gambarnya. Ini hanya contoh gambar. Gambar, insert caption. Gambar 1, Roblox memancing. Lalu kita klik OK. New label. Labelnya Roblox mancing. Oke. Setelah itu kita ke tengah. Kita ganti tulisannya. Ke menu home,
caption kita cari yang style caption. Home caption, oke. Selanjutnya klik insert table of figure untuk menampilkan daftar otomatis. Kita pilih yang ini. Selanjutnya caption insert table of figure. Selanjutnya kita pilih insert table of figure. Insert table of figure, kita pilih maka daftar gambarnya akan muncul. Terus selanjutnya kita akan membuat daftar pusaka secara otomatis. Pertama kita pilih menu reference, My Nextdoor, klik new, pilih sumbernya, lengkapi datanya, pilih insert caption untuk membuat kutipan, pilih biografi untuk membuat daftar pusaka otomatis. Fans, My Nextdoor, kita akan membuat yang baru, Dor Farel Maulana. Makalah otomatis tahun 2006. Untuk kotanya kita masukkan Serang, Banten, dan untuk websitenya kita tulis saja www.id.com. lalu kita pilih OK. Kita close, kita pilih lagi caption, biografi. Oke, untuk biografi kita ganti menjadi daftar pusaka. Dan kita agree. Daftar pusakanya sudah muncul. Dan setelah kita membuat daftar pusaka, maka untuk video kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.